2 ayat 37 sampai ayat 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk trio Kartens memuji Tuhan dengan pujian yang disiapkan. Yang menabur dengan
Tuhan memberkati pujian persembahan yang telah disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Jemaat kekasih Kristus, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang ke-7 dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75. Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75. Kami memohon biarlah Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami di saat ini. Hati, pikiran, dan juga seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus hadir dan memberkati, menguasai, memberikan pengertian dan pemahaman tentang firman Tuhan di pagi hari ini dalam Minggu Sengsara yang ke-7. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sendiri yang akan berbicara bagi kami semua, memberikan kami pemahaman tentang firman Tuhan, supaya kehidupan kami didasari oleh firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75 dengan perikop pembacaan Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama Yesus, orang Galilea itu." Namun ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lainnya melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu." Ia menyangkal lagi dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka, itu nyata dari logatmu." Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita masuk dalam Minggu Sengsara yang ke-7. Minggu Sengsara atau masa-masa di mana Yesus menjalani masa penderitaan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, tema yang disiapkan menjadi pokok renungan bagi kita di pagi hari ini yaitu tentang pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Pengampunan dan pemulihan dalam Kristus, atau bisa dikatakan pertobatan setelah penyangkalan. Petrus dalam pembacaan firman Tuhan atau dalam sepanjang beberapa minggu yang lalu sampai di minggu ini, pasal 26 ini menjadi pusat dari
pemberitaan firman Tuhan dalam minggu-minggu sengsara. Sebelumnya di pasal 26 ayat 31 sampai 35 itu sudah disampaikan tentang, Yesus sudah menyampaikan tentang Petrus akan menyangkal dia. Petrus akan menyangkal dia. Lalu sampai pada ayat 69 sampai ayat 75 di sini merupakan penggenapan dari nubuatan Yesus. Penggenapan dari apa yang Yesus katakan tentang Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Menyangkal ini mempunyai pengertian adalah mengingkari. Mengingkari atau tidak mau mengiyakan. Tidak mau mengiyakan atau mengingkari dan tidak membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Tidak mengiyakan, mengingkari dan beberapa hal yang disampaikan tentang firman Tuhan ini tentang menyangkal. Lalu dalam pembacaan firman Tuhan ini kita membacanya ada 3 kali Petrus menghindar. Menghindar dari tuduhan, menghindar dari apa yang sebenarnya memang benar itu yang dituduhkan oleh beberapa hamba perempuan. Dan ini semua yang disampaikan dalam firman Tuhan ini hamba perempuan. Yang pertama hamba perempuan, yang kedua yang menyebut Petrus sebagai pengikut Yesus juga adalah hamba perempuan, dan yang ketiga juga adalah seorang hamba perempuan. Dan 3 kali juga Petrus menghindar. Tetapi di sini dalam 3 kali ini menghindar yang pertama itu dikatakan oleh firman Tuhan, lalu datanglah seorang hamba perempuan di ayat 69. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama Yesus orang Galilea itu. Lalu di ayat 70 dikatakan bahwa ia menyangkal di depan semua orang. Yang pertama di ayat 70 kesaksian firman Tuhan ini menyatakan bahwa ia menyangkal di depan semua orang. Lalu sangkal yang kedua di situ di ayat yang ke-71 dikatakan oleh seorang hamba perempuan, orang ini selalu bersama Yesus orang Nazaret itu. Dan tanggapan dari Petrus di ayat yang ke-72 dikatakan ia menyangkal lagi dengan bersumpah. Jadi ada satu tingkatan dari penyangkalan Petrus. Yang pertama dia cuma menyangkal, tetapi penyangkalan yang kedua dia menyangkal dan bersumpah. Lalu yang ketiga di ayat 74 lalu majulah, di ayat 73 tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi ada tingkatan-tingkatan dari apa yang ditanggapi atau respon dari Petrus. Oleh karena ada beberapa hal, oleh karena hal-hal yang menjadi latar belakang dari situasi itu. Situasi itu yang terjadi adalah di pasal 26 seluruhnya ini mereka berhadapan dengan berbagai hal yang sulit. Mereka berhadapan dengan berbagai hal yang menantang iman. Mereka berhadapan dengan berbagai hal yang membuat mereka takut, gugup, gemetar dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi kalau kita baca sepanjang pasal 26 mulai dari penetapan perjamuan Tuhan sudah menyampaikan tentang kematiannya. Lalu Yesus menyampaikan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Tetapi Petrus bilang, sekalipun aku mati dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan semua murid mengiyakan itu. Bahwa mereka tidak akan mati, mereka tidak akan lari dari Yesus ketika hal itu terjadi. Sampai di Taman Getsemani, prajurit Romawi datang dengan pentungan, dengan tombak dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi mereka bubar. Mereka lari meninggalkan Yesus. Kejadian-kejadian itu sampai Yesus ditangkapkan Yesus di hadapan mahkamah agama. Kejadian itu membawa mereka pada trauma, membawa mereka pada ketakutan, membawa mereka pada saya juga pasti akan ditangkap dan diperlakukan seperti Yesus. Dan secara manusiawi pasti kita semua yang berhadapan dengan situasi itu akan merasa gugup, takut dan lain sebagainya. Akan merasa diancam, terancam dan merasa terganggu dengan situasi yang ada.
akan merasa saya tidak aman dan tidak nyaman dengan situasi ini. Harus cari jalan bagaimana supaya terhindar dari situasi itu. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus ketika ada di ayat 69 sampai ayat 75. Itu yang dilakukan Petrus, bagaimana caranya supaya menghindar dari situasi itu. Bagaimana caranya supaya menghindar dari perlakuan yang dilakukan untuk Yesus, kita terhindar juga dari perlakuan itu. Bagaimana caranya supaya tidak masuk di dalam penderitaan. Bagaimana caranya supaya tidak masuk di dalam penganiayaan. Bagaimana supaya caranya tidak masuk ke dalam situasi yang berat seperti itu yang dialami oleh Yesus, dan itu dilihat secara langsung. Dan kalau kita melihat secara langsung seperti itu, situasi itu pasti psikis kita terganggu. Apalagi orang yang dekat dengan kita, orang ini dia dekat dengan Yesus. Orang ini dia dekat dengan Yesus, dia dekat dengan Yesus. Dan yang ada di hati kita pasti akan sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Minta maaf, saya tidak kenal dia. Minta maaf, saya tidak pernah jalan dengan dia. Minta maaf, saya tidak pernah tahu orang itu. Dan lain sebagainya. Dan itu situasi latar belakang yang membuat sampai Petrus menyangkal. Yang pertama menyangkal, yang kedua dia bersumpah dan menyangkal, dan yang ketiga dia mengutuk dan bersumpah. Betapa beratnya situasi yang dialami oleh Petrus pada saat itu. Tetapi ingatannya itu kembali pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi di ayat yang ke-75. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 74. Aku tidak kenal orang itu. Lalu seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi hal yang sangat menjadi sesuatu yang paling penting dari bagian pembacaan firman Tuhan ini adalah di ayat 75 bagian terakhir itu dikatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Mengapa Petrus keluar menangis dengan sedih? Karena itu tadi, dia ingat kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yesus tentang engkau akan menyangkal saya, engkau akan menghindar, engkau akan lari, engkau akan tidak mengakui saya sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai teman, sebagai sahabat dan lain sebagainya. Oleh karena situasi yang berat, oleh karena penderitaan, oleh karena berhadapan dengan situasi yang mengancam jiwa. Tetapi di sini yang dilakukan oleh Petrus adalah dia menyesal. Menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Menyesal dengan perkataannya, menyesal dengan sangkalnya, menyesal dengan tidak mengakui Yesus. Menyesal dengan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah teman, sahabat, dan guru. Dan bagian terakhir dari ayat 75 ini yang menjadi satu bagian yang sangat penting. Tentang pengampunan dan pemulihan dalam Kristus, tentang pertobatan setelah penyangkalan. Dan itu yang menjadi penting dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari kita berhadapan dengan berbagai hal. Nah, kita akan sendiri memikirkan hal-hal yang kita hadapi. Kita akan sendiri memikirkan apa saja yang pernah kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah dalam situasi hidup itu pernahkah kita mengungkapkan sesuatu yang mengingkari Tuhan? Pernahkah kita mengungkapkan sesuatu yang tidak mengakui Tuhan? Itu biasanya itu terjadi oleh karena berbagai penderitaan. Orang tidak sabar dengan penderitaan, orang tidak sabar dengan situasi yang berat, orang tidak sabar dengan situasi yang menegangkan, orang tidak sabar dengan situasi yang sangat berat dan sulit, sehingga bisa saja dia lari dan dia berkata bahwa berdoa tiap-tiap hari, tapi Tuhan tidak pernah kasih jawaban, lebih baik saya cari jalan yang lain. Kristus ditinggalkan dan ikut pada hal yang instan,
hal yang tersedia, hal yang gampang-gampang dan lain sebagainya. Dan bagian itu penderitaan yang dialami oleh Petrus dan murid-muridnya seperti tadi dalam latar belakang kenapa sampai dia harus menyangkal Yesus, itu menjadi sesuatu yang situasi yang dapat menyebabkan kita pun mengalami hal itu. Dapat menyebabkan kita pun mengalami penyangkalan. Dapat menyebabkan bahwa seorang yang benar-benar adalah pengikut Kristus bisa saja menyangkal Yesus. Oleh karena itu, penderitaan, sakit penyakit dan lain sebagainya, mengalami penderitaan ini, itu dan lain sebagainya, sehingga hal yang keluar dari pikiran, dari hati, bahwa untuk apa berdoa, untuk apa ikut Yesus, untuk apa begini, begitu dan lain sebagainya. Kalaupun pergumulan tidak terjawab, kalaupun masalah yang dihadapi tidak pernah selesai-selesai, kalaupun berbagai persoalan dan rintangan tidak pernah selesai-selesai, mungkin saja seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Petrus kemudian kembali. Setelah dia menyangkal Yesus sampai mengutuk dan bersumpah, tetapi kemudian dia kembali. Artinya bahwa firman Tuhan berkata, orang yang mengakui saya di hadapan manusia, maksudnya Yesus di hadapan manusia, Yesus pun akan mengakui dia di hadapan Bapa di surga. Dan siapa yang mengakui Yesus, menyangkal Yesus di hadapan manusia, dia pun akan menyangkal orang tersebut di hadapan Bapa di surga. Tetapi ada firman Tuhan yang lain tentang pengampunan dan pemulihan. Kalau kita mengikuti liturgi ini sampai selesai di pengakuan dosa, 1 Yohanes pasal 1 itu berkata bahwa orang yang datang mengaku, bertobat, mengakui kesalahan, Tuhan mengampuni dosa, menyucikan dia dari segala kejahatan. Dan ada berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan manusia yang memerlukan pemulihan, memerlukan pengampunan, memerlukan pertobatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kembali. Ketika kita ada dalam situasi yang berat, atau kita menyangkal, atau kita lari, atau kita meninggalkan Kristus, atau kita pergi keluar dari ajaran yang Kristus sudah sampaikan, pengampunan itu terjadi ketika orang itu kembali. Orang itu kembali kepada Kristus, orang itu menyesali apa yang telah dia lakukan, kembali kepada Kristus dan mengakui kesalahan. Dan itu terjadi pengampunan untuk orang tersebut. Percaya bahwa Kristus itu selalu membuka tangan bagi setiap orang yang datang dan kembali kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini terus menuntun kita dalam kehidupan kita setiap hari, secara khusus dalam Minggu Sengsara yang ke-7, untuk kemudian kita akan masuk dalam Jumat Agung, Perjamuan Kudus, sampai pada perayaan Paskah di Minggu tanggal 20 April. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Persembahan pujian dari Rayon 2, Mansinam, diberikan kesempatan memuji Tuhan.
kasih untuk Rayon 2 Mansinam. Pujian yang telah disampaikan memberkati kita semua. Jemaat kekasih Kristus, di pagi hari ini kita akan masuk di dalam pengajaran dan peneguhan sidi. Ada 5 anak, 5 saudara dan saudari hendak mengaku kepercayaan kepada Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-7. Kelima saudara dan saudari Giovanni Petrus Yoku, Agustin Kencana Putri Mansnandifu, Jenaya Enji Dolin Rumainum, Melodi Katlea Karubaba, dan Matthew Gilam Kail Marante hendak mengaku percaya di tengah-tengah kita, supaya atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, mereka masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan mempersatukan mereka menjadi satu tubuh Kristus yang kudus dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kepalanya. Atas dasar pengakuan, saudara-saudara diundang dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan anggur, minum anggur sebagai tanda tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya dan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk yang pertama, taat dan setia sepenuhnya sesuai pengakuan percaya saudara sekali dan seumur hidup. Kedua, bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam seluruh pekerjaan pelayanan gereja. Ketiga, terpanggil menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Calon sidi baru dipersilahkan berdiri. Saudara Giovanni Petrus Yoku, Saudari Agustin Kencana Putri Mansnandifu, Saudari Jenaya Enji Dolin Rumainum, Saudari Melodi Katlea Karubaba, dan Saudara Matthew Gilam Kail Marante sekarang hendak mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Tuhan mendengarkan pengakuan saudara-saudari. Jemaat sekalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A pada ayat yang pertama. Ya Yesus,
atas alas pembaptisanmu dan karena pengakuan yang saudara-saudari ucapkan itu, maka bersama-sama dalam persekutuan Gereja Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota Sidi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Biarkan Tuhan menyenggara. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 119 ayat 1, 5, dan 6. Dan para sidi baru akan memberikan persembahan syukur bersama dengan keluarga. Oh
nasihat untuk CD baru. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, oleh pengakuan kepercayaanmu, saudara sekarang mengambil bagian dalam segala keuntungan selaku anggota Gereja Kristus. Ingatlah selalu bahwa saudara-saudari telah menjadi anak negeri sama dengan orang suci dan seisi rumah Allah. Dibangunkan di atas alas para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. CD baru silahkan menghadap ke jemaat. Jemaat Yesus Kristus, setelah saudara jemaat telah mendengar pengakuan mereka ini dan telah mendengar bahwa mereka diundang pada perjamuan kudus, maka kami menyerahkan mereka kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara, selaku anggota yang bersama-sama menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus Kristus, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Persembahan pujian dari CD baru. Jemaat disilahkan berdiri, kita akan bersama mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 51 pada ayat yang pertama. Beri salib tudungi aku. Salib tudungi aku.
Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Tuhan, Yesus telah menderita sampai mati di kayu salib hanya untuk keselamatan kita. Apakah yang kita persembahkan kepadanya sebagai tanda syukur atas pengorbanannya bagi kita? Bawalah persembahanmu kepadanya dengan penuh syukur sambil mengingat janjinya sesuai 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani 56 ayat 1 dan seterusnya. Penebusku disalib.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan kita dalam bentuk 8 kantong kolekte, 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak aksi 10.000 pembangunan kantor sinode. Dan bersama dengan persembahan-persembahan tersebut, ada 5 amplop pengucapan syukur, 4 amplop pengucapan syukur dan 2 amplop persembahan persepuluhan. Yang pertama, persembahan pengucapan syukur atas CD Anak Terkasih. Yang kedua, amplop persembahan pengucapan syukur dari keluarga Luki Mahakena. Amplop pengucapan syukur tanpa nama dan pengucapan syukur untuk anak terkasih Nicholas Gultom yang akan ujian akhir kelas 12 besok. Persembahan persepuluhan dari rayon 3 dan persepuluhan dari seorang ibu di rayon 3. Semua persembahan akan didoakan bersamaan dengan doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di saat ini di dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-7. Kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan dalam sepanjang hidup kami sampai di hari ini. Kami ada dalam keadaan kuat dan sehat, itu semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami ada di dalam persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam ibadah sesi yang kedua. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, Engkau menyempurnakannya di dalam setiap hati dan kehidupan kami, menjalaninya dalam seluruh kehidupan kami, merenungkannya dalam kehidupan tiap-tiap hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena dalam ibadah di pagi hari ini, kelima saudara dan saudari dari anak-anak di dalam jemaat ini yang datang di hadapan Engkau ya Tuhan, mengaku iman percaya mereka di hadapan Tuhan, dan siap untuk memikul salib, bertanggung jawab atas seluruh pelayanan dan juga berbagai pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, kelima anak terkasih yang telah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan sebagai anggota CD jemaat yang baru. Tuhan memberkati hati dan kehidupan mereka, pikiran mereka, tetapi juga seluruh pendidikan, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau terus menolong dan memberkati kelima anak terkasih kami ini. Biarlah kasih dan sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa terus bersama-sama dengan mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan atau lakukan, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan semua sanak saudara mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, di dalam berbagai aktivitas hidup mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dengan berbagai profesi pekerjaan yang mereka jalani. Kami membawa seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan,
Tuhan Engkau memberkati dan Tuhan Engkau menolong, menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, hikmat, dan juga hati yang bijaksana yang berasal dari Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan seluruh kehidupan mereka di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Di saat ini ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh pelayanan di dalam jemaat ini, untuk majelis jemaat baik itu penatua maupun syamaz. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka dalam seluruh pelayanan, tetapi juga kehidupan keluarga, pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang mengambil diri atau membawa diri untuk bersama-sama di dalam pelayanan di dalam jemaat ini, baik itu tim musik gereja, tetapi juga multimedia, admin, kostor, dan supir bis. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka supaya boleh bersama-sama untuk melakukan pelayanan di dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk seluruh unsur-unsur jemaat, baik itu PKB, PAM, PAR, dan PW. Tuhan Engkau memberkati mereka dan juga unsur lansia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh pelayanan, program kerja yang sedang dijalankan di sepanjang tahun ini. Tuhan Engkau berikan kesehatan, berikan sukacita supaya dapat menjalankan seluruh pelayanan dengan baik di dalam unsur mereka masing-masing. Dan kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap profesi pekerjaan di dalam jemaat ini, baik sebagai pegawai negeri atau swasta ataupun orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tuhan Engkau memberkati, tetapi juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk duduk di perusahaan Freeport Indonesia. Tuhan Engkau memberkati mereka, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat, kekuatan bagi semuanya, supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang, mempunyai pengaruh yang baik untuk jemaat ini, tetapi juga untuk setiap orang yang mereka temui di dalam perusahaan yang Tuhan percayakan ada di tanah Papua. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa juga untuk Sinode GKI di tanah Papua dalam pembangunan kantor Sinode. Biarlah Tuhan Engkau memberkati proses pembangunan, tetapi juga untuk Klasis GKI Mimika dalam proses persiapan untuk peresmian kantor Klasis, juga Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah Kabupaten Mimika, Tuhan juga memberkati dalam seluruh proses pekerjaan ataupun dalam program pelayanan untuk seluruh umat Tuhan di Kabupaten Mimika. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk aparat keamanan, baik itu TNI, Polri maupun security yang dipercayakan Tuhan untuk ada di kota Kuala Kencana. Tuhan memberkati supaya mereka boleh bekerja dengan baik, dengan setia, dengan takut akan Tuhan untuk mengamankan kota ini. Dan kami terus mendoakan setiap orang-orang terkasih kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau bermasalah atau bergumul dengan berbagai hal. Tuhan Engkau bekerja melalui setiap orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan bekerja melalui setiap keluarga mereka untuk memberikan jalan keluar atau memberikan mereka solusi untuk keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Dan saat ini juga ya Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang atau anggota jemaat kami yang berada di dalam kesakitan. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Tuhan Engkau memberkati dengan 8 kantong kolekte, 2 kotak program diakonia, dan 2 kotak aksi 10.000 pembangunan kantor Sinode. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang telah datang dengan penghasilan mereka, dengan berkat Tuhan yang mereka terima dari Tuhan, dan mereka dapat memberikannya untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka, melimpahkan berkat ke tengah-tengah kehidupan mereka, keluarga maupun dalam pekerjaan mereka. Tuhan Engkau sendiri yang akan terus memberkati, sebagai sumber berkat akan terus memberkati kehidupan mereka. Dan juga keluarga-keluarga yang datang dengan memberikan pengucapan syukur dan juga persepuluhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memberikan pengucapan syukur, tetapi juga penghasilan yang mereka terima, mereka memberikan 1/10 dari penghasilan yang mereka terima. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus ada dan memberkati kehidupan mereka. Keluarga Gultom yang bergumul untuk anak Nikolas yang akan mengikuti ujian akhir,
Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak terkasih supaya dapat mengikuti ujian dengan baik, diberikan hikmat, kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan setiap ujian dengan baik di dalam pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Dan juga setiap anak-anak kami dalam pendidikan, baik itu di tingkat PAUD, SD, SMP, TK, SMA, dan juga perguruan tinggi yang ada bersama-sama dengan kami, maupun yang ada di luar Papua, luar Indonesia. Tuhan Engkau yang menyertai mereka. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang terjadi bagi kami itu juga berlaku bagi setiap anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di luar Papua, di luar Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan juga menganugerahkan kami berkat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, baik itu di dalam keluarga kami maupun dalam pekerjaan kami, usaha, dan berbagai aktivitas yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk juga kesaksian pujian dari Trio Kartens dan juga Jemaat Rayon 2 Mansinam. Tuhan Engkau memberkati semuanya, biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam berbagai aktivitas hidup kami, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Engkau ya Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa setia untuk menjaga dan melindungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Nyanyian 2 Sahabat Lama 96 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan bernyanyi sebelum menerima berkat dari Tuhan. Iring di Kau saja Tuhan. Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Selesai, selamat memasuki Minggu Sengsara yang ke-7. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan disilahkan duduk dan masuk dalam saat teduh.
Jemaat yang diberkati Tuhan diundang untuk berdiri. Sambil berjabat tangan kita menyanyi bersama dari 2 Sahabat Lama 96 ayat yang ketiga. Jemaat yang diberkati Tuhan, undangan dari CD Jemaat dipersilakan setelah berjabat tangan kita menuju ke aula untuk kita jamuan kasih bersama. Sekali lagi kami informasikan kepada semua jemaat untuk kita bersama-sama mengucap syukur dengan anggota CD baru yang sudah diteguhkan hari ini. Kita akan jamuan kasih bersama di aula gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.